Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Olivia dengan NIM 1042200021, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH yang materi kedua. Pertama, kesengajaan. A. Kesengajaan dolus. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B. Jadi A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan 3 macam sengaja, yaitu yang pertama, sengaja sebagai maksud objek Augsburg dalam VOS. Definisi sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki perbuatannya. Dengan kata lain, apabila pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia akan pernah mengetahui perbuatannya. Contoh, A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu A mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, A menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki. A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki menurut teori membayangkan. Sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatan yang bersangkutan. Yang kedua, ada sengaja dilakukan dengan keinsyafan, bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan sesuatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. Contohnya, agar dapat mencapai tujuan, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C sebagai pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pegawai B. A terpaksa tapi sengaja terlebih dahulu membunuh C, kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai. A yakini bahwa A hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C. Walaupun pembunuhan C itu ada permulaannya, tidak dimaksudkan. A yakini bahwa jika A tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu A tidak pernah dapat membunuh B. Yang ketiga, sengaja dilakukan dengan keinsyapan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama. Nah, sebagai contohnya itu adalah keputusan Hogerat tanggal 19 Juni 1911, kasus A hendak membalas dendam kepada B. A mengirimkan sebuah kuitar ke alamat B. Dalam tersebut dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kuitar tersebut. Walaupun A tahu, tapi A tidak menghiraukannya. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan. Yang B, macam-macam kesengajaan. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan dolus mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain yang pertama, ab ratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain. Yang kedua ada dolus premedites,
yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu. Yang ketiga ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya. Yang keempat, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang. Yang kelima ada dolus alternatifs, yaitu kesengajaan di mana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat, misalnya meracuni sumur. Yang keenam ada dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditunjukkan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya. Yang ketujuh ada dolus indirectus, yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil. Dolus ini berlaku pada kode panel Prancis. C. Teori-teori kesengajaan. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut. Yang pertama, teori kehendak, will story. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang Simon and Zevenbergen. Yang kedua, teori pengetahuan atau membayangkan. Foretelling theory. Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu itu, akan berbuat frank terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Kedua teori ini tak ada menunjukkan perbedaan. Kedua-duanya mengetahui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori ini sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja. Yang D, bentuk atau corak kesengajaan. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, sikap batin yang menunjukkan tingkat dari kesengajaan sebagai berikut. 1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Yang kedua, kesengajaan dengan standar kapasitas. Dalam hal ini, perbuatan berakibat yang dituju, namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Contoh kasus Thomas van Braunhaven. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan dolus eventualis atau forewardelich object. Dalam hal ini, keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contoh, meracuni seorang bapak yang kena anaknya. Yang kedua ada kealpaan. Kealpaan. Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan. Karena bila mana dalam kesengajaan suatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya, disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat dan kealpaan berat. Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya. Sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bila mana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono, dan pendek kata. Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga atau kurang penghati, misalnya mengendarai mobil ngebut sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut
Pengertian kealpaan secara letterligik tidak ditemukan dalam KUHP dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang kealpaan, ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuang dalam rumah yang terbuat dari jerami sehingga membuat terjadi kebakaran dan membuat tanda-tanda pada tanah yang digali sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Dalam MVT, Memory Van Lichting, dijelaskan bahwa dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat yang pertama kekurangan pemikiran atau penggunaan akal yang diperlukan. Yang kedua kekurangan pengetahuan ilmu yang diperlukan. Yang ketiga ada kekurangan kebijaksanaan belit yang diperlukan. B. Bentuk-bentuk kealpaan. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas satu, kealpaan yang disadari, dan yang kedua kealpaan yang tidak disadari. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.